Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat kita berjumpa kembali. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Selamat kita beribadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebentar kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bersyukur selalu kepada Tuhan. Oleh kasih-Nya, oleh kebaikan-Nya yang senantiasa memelihara setiap kita sampai dengan pagi hari ini. Biarlah kita minta kepada Tuhan Yesus untuk mengajarkan kepada kita, untuk kita menghitung hari-hari dalam setiap hidup kita, agar kita memperoleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Katakan, ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari katakan, mulialah, mulialah namamu Tuhan. Ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu Tuhan. Hidup dalam Amin Yesus, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu,
ajar kami. Lebih keras lagi katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Agar kami Berikan kepada setiap kami hati yang bijaksana ya Tuhan. Oh, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu genapi setiap rencana-Mu dalam setiap kami. Katakan mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib karya-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Biar jemaat Tuhan saja katakan mulia. Lebih keras lagi katakan, oh Yesus, bimbing setiap kami Tuhan, bimbing setiap waktu kami Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, oh Yesus. Yesus kami Amin. bersyukur padamu.
tiada ucapan lain yang kami sampaikan kepadamu Tuhan. Hanya rasa syukur dan terima kasih kami buat segala kebaikan, buat segala kasih, buat segala berkat yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kami. Terima kasih atas perkenanan-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya oleh kemurahan-Mu. Biarlah setiap kami selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap kami sudah diberkati. Pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan ibadah kami, ibadah pada pagi hari ini ke dalam pimpinan Roh Kudus. Kami mengundang kuasa-Mu untuk hadir Bapa melawat setiap kami. Kau siapkan setiap hati kami, Kau siapkan setiap pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh fokus untuk memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari ini di dalam pimpinan Roh Kudus. Kau lawat setiap kami, Engkau hadir pagi hari ini. Segala kuasa-kuasa yang lain yang masih tersimpan dalam setiap hati kami, yang kami bawa dari luar, bersehati kami mengusirkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa pekerjaan iblis, kuasa yang bukan datangnya dari Tuhan, kami patahkan dan kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus-Mu pagi hari ini yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan syukur kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan? Amin, amin. Saya akan membawa Bapak Ibu semua terbang lebih tinggi, terbang lebih tinggi, terbang untuk bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman-Mu Tuhan, minta bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu berikan kuasa baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh merombak, bukan aman dalam Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu berikan kuasa baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan.
memuji Tuhan. Hey. Berikan tepuk tangan untuk tim musik kita. Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita akan selalu memuliakan Tuhan. Kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya.
semua bersuka cita pagi hari ini? Amin. Berikan salam kanan kiri kita terlebih dahulu. Sebelum kita duduk, mari kita sapa kanan kiri kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Lebih dalam lagi kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Mari sama-sama katakan, ku kagumi. Kami kagum Tuhan-Mu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku.
tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Bahkan kami tak pernah menduga bagaimana cara-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Amin Yesus. Kau satu-satunya yang percaya dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, kuasa-Mu Yesus. Oh Yesusku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kuasa-Mu tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku percaya di segala musim hidupku. Ku percaya di segala musim hidupku. Mari sembah Dia, mari sembah Tuhan. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku sembah. Kau hadir pagi ini, lawat setiap kami Tuhan, jamah setiap kami. Yesus, menyembah-Mu Tuhan.
di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, curahkan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu mengalirlah, mengalirlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Yesus. Terima kasih, oh Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu, terima kasih. Mari setiap kita berikan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan untuk kuasa-Nya yang terbatas, untuk kasih-Nya yang tak terbatas, untuk caranya yang tak terduga, bahkan untuk jalan-jalannya yang tak pernah kita duga. Sungguh Kau tak terbatas Tuhan, bahkan Engkau mengasihi kami pun tak terbatas Tuhan. Berikan ucapan syukur dan terima kasih kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, oh Yesusku. Terima kasih, oh Yesus. Kau melihat setiap hati kami Tuhan, Kau jamah setiap hati kami, Kau layakkan setiap kami Tuhan. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita selalu terhubung dengan Tuhan. Ku terhubung dengan. Amin Yesus. Selalu melekat di hati-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Ku terhubung dengan-Mu. Angkat tanganmu, katakan Tuhan, aku mau selalu terhubung dengan-Mu. Aku mau selalu melekat di hati-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu dan selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Gembala. Selalu melekat di hati.
kasih Yesus. Biar Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Biar hati kami selalu melekat akan Engkau Tuhan. Setiap hari, setiap saat Bapa. Biar kami membangun hubungan kami lebih lagi dengan Tuhan. Semakin hari semakin intim Tuhan. Hingga kami mengenal Engkau dengan pengenalan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biar setiap langkah kami dituntun oleh firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini. Engkau yang menarik setiap hati kami Tuhan. Untuk kami boleh datang ke dalam rumah-Mu. Tidak ada lain, kami rindu untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan. Rindu semakin dalam cinta kami akan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau teramat baik. Bahkan Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kau hadir di tengah pujian penyembahan kami. Kau sudah melawat setiap kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Karena Engkau tahu hati kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan persiapkan tanah hati yang terbaik. Untuk kami boleh menerimakan kebenaran firman. Kau berbicara buat setiap kami. Biar firman menjadi dasar dalam hidup kami Tuhan. Menjadi langkah dalam setiap kehidupan kami Yesus. Sehingga hari demi hari kami terus berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih Engkau berbicara Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat setiap kami. Supaya setiap kami beroleh kekuatan Tuhan. Untuk kami melangkah, melewati hari-hari yang semakin hari semakin gelap. Terima kasih Bapa, terima kasih. Persiapkan hati pikiran kami. Supaya kami benar-benar fokus saat kami mendengar firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu. Biarlah kuasa Allah yang maha tinggi memenuhi hamba-Mu, hikmat Tuhan. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat buat setiap jemaat-Mu. Sehingga setiap jemaat-Mu pulang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala penghalang kuasa iblis yang selalu berusaha mengganggu saat firman-Mu disampaikan. Kami mau bersatu hati, kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sehingga melawat setiap kami Bapa. Dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Engkau memberkati tim PAW yang sudah melayani Tuhan. Tuhan pakai Tuhan. Untuk tetap setia melayani sampai akhir dalam hidup kami. Karena jerih payah kami, Tuhan sudah menyediakan upah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, berkati. Terima kasih, biarlah semangat dan roh yang terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami siap untuk dengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Saya mengambil tema mengalami jalan putar. Ya. Setiap kita dalam hidup kita, Bapak Ibu, pasti pernah ya berhadapan ya atau mengalami jalan yang ditutup ya sehingga kita harus berputar. Ya, simpel aja saya memberi contoh waktu kita misal kata mengendarai mobil. Seringkali saya kalau naik mobil sama anak saya itu, ya, seringkali kalau kita mau ke gereja, dari sini mau kembali lagi ke gereja, seringkali masuk ke jalan itu, sawaan itu kan. Tapi kadang-kadang jalan itu ditutup, kan yang enggak boleh dilewati. Ya. Begitu juga kita, seringkali kita pinginnya sampai ke tujuan dengan rute yang terpendek kan gitu ya. Maunya kita cepat sampai kan gitu. Ya. Tapi kadang-kadang seringkali kita menemukan halangan. Ya. Sehingga kita tidak bisa
sampai mungkin ada perbaikan jalan kan gitu. Ya. Seperti ada acara kemerdekaan kalau di situ ya, di Sawaan. Jalan pasti ditutup. Ada halangan, ada bencana, ada apapun, bahkan kecelakaan kan gitu. Sehingga membuat jalan kita seharusnya kita bisa langsung sampai kan gitu. Ya. Dari A ke B kita bisa langsung sampai, tapi berputar kita. Kita harus melewati ya C kan gitu kan, D, sehingga pada akhirnya kita baru sampai ke jalan kita B. Ya. Itu yang dinamakan jalan putar. Ya. Begitu juga hidup kita. Ya. Di dalam kerohanian kita juga ada jalan putar. Tuhan memberikan kita jalan putar di dalam setiap kita. Makanya setiap kita itu ada proses tadi dikatakan. Cara Tuhan mencintai kita, ya, Dia ada dalam proses hidup kita. Ya. Proses itu sama dengan jalan putar kan gitu. Sehingga rute yang pingin kita tuju tidak segera sampai. Ya. Makanya jalan putar itu merupakan penyimpangan dari rencana awal kita, kan gitu. Kita pengennya cepat sampai, ternyata nggak bisa. Ya, ada kemacetan, ada kendala, ada halangan, sehingga kita harus berputar. Ya. Begitu juga dalam hidup ini, dalam kerohanian kita sering mengalami jalan putar dalam hidup kita. Ya. Dan itu muncul di dalam hidup kita dengan segala macam bentuknya. Ya. Persoalan-persoalan yang kita alami dalam hidup kita itu banyak. Ya. Seperti mungkin kita mengalami sakit penyakit. Ya. Kita mengalami hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita. Ya. Seperti saya pernah mengalami kehilangan almarhum suami kan gitu. Ya, itu yang enggak pernah saya kira kan gitu. Kan saya berpikiran karena usianya masih muda. Tapi itu terjadi. Sehingga apa yang saya rencanakan dalam hidup ini pastinya akan mengalami kegagalan. Seperti contoh persahabatan kita yang tiba-tiba putus kan gitu. Kita kehilangan pekerjaan di PHK. Ya. Itu secara mendadak terjadi dalam hidup kita. Sehingga rencana-rencana di dalam hidup kita yang kelihatannya dari awal kita sudah ya, perkirakan gitu. Akhirnya menemui kegagalan. Oleh karena hal-hal itu, sakit mungkin ya, kecelakaan ya. Itu yang terjadi. Makanya terus kita mengalami jalan putar dalam hidup kita. Ya. Jadi jalan putar ya, sama dengan proses itu datang dalam hidup kita. Ya. Dalam berbagai macam bentuk dan kesukaran yang berbeda-beda. Setiap kita tidak sama. Apa yang saya alami dengan Bapak Ibu alami nggak sama. Berbeda setiap kita. Ya. Prosesnya berbeda. Ya. Kesulitan berbeda. Ya. Bentuknya juga berbeda. Ya. Ada yang melewati kesulitan yang sangat-sangat dalam sekali. Sulit untuk kita bisa segera keluar, bisa sampai ke jalan utama. Kan ada. Kadang-kadang kita mengatakan begini, aduh Tuhan kenapa berat sekali, kan gitu kan. Persoalan yang kita alami terlalu berat bagi kita. Sehingga kita mengalami jalan putar di dalam hidup kita. Ya, tapi walaupun kesulitannya berbeda, bentuknya berbeda, tapi punya satu kesamaan. Apa kesamaannya Bapak Ibu? Kesamaannya yaitu kita tidak tahu kapan datangnya jalan putar itu dalam hidup kita. Setiap kita enggak akan pernah tahu. Kalau kita bisa tahu, pasti kita bisa mengantisipasi kan gitu. Tapi karena setiap kita enggak akan pernah tahu, ya, kita enggak bisa prediksi bahwa akan terjadi sesuatu dalam hidup kita.
Makanya kita perlu untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak mudah lemah. Ya, seringkali kita lemah, ya. Bahkan kita frustasi, kadang-kadang kita bingung, ya. Bahkan sampai semangat kita patah. Kan ya, padahal semangat yang patah mengeringkan tulang, kata firman Tuhan. Ya. Makanya perlu kita semakin hari semakin melekat dengan Tuhan. Pujian tadi, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Pujian itu luar biasa. Biar kita tuh selalu terhubung dengan Tuhan. Sehingga kalau Tuhan kasih kita jalan putar, kita tetap kuat. Ya. Kita tidak berhenti di tengah jalan. Ya. Sehingga kita tidak mudah mengatakan, kenapa Tuhan ini terjadi dalam hidupku? Kenapa Tuhan kok tinggalkan aku? Nah. Kalau kita tidak kuat sama Tuhan, ya, belum melekat sama Tuhan, pasti kita akan mengatakan hal itu. Kan gitu. Dulu saya mengatakan hal itu sama Tuhan. Kenapa ini saya alami dalam hidup saya? Kenapa Tuhan tinggalkan saya? Ya, dulu masih kanak-kanak rohani. Tapi setelah mengalami jalan putar, kan gitu. Di proses hidup saya sehingga kuat. Menghadapi apapun dalam hidup ini saya tetap kuat. Walaupun ada jalan putar, ada prosesnya kita. Makanya kita belajar, ayo kita belajar sekarang, ayo kita buka dulu ayatnya ya. Di dalam Keluaran 13, ya. Keluaran 13, ya, ini Tuhan menuntun umatnya. Bangsa Israel dituntun sama Tuhan, ayo. Keluaran 13, ayat 17 sampai 18, saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Ini perikopnya aja, Allah menuntun umatnya. Ya, kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. 2, 3. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. 18. Tetapi Allah menuntun bangsa ini berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dikatakan Allah menuntun bangsa Israel berputar. Tadi dikatakan ya. Ya. Jadi Allah membawa bangsa Israel itu melewati jalan putar. Jadi waktu saya merenungkan membaca ayat ini, ya, Allah itu menuntun kita umatnya, ya, dari dulu, ya, sekarang sampai nanti Allah tuntun kita melewati jalan putar. Bukan instan. Seperti bangsa Israel dituntun oleh Tuhan, ya. Sebetulnya kan dikatakan ayat 17, walaupun jalan ini yang paling dekat. Ya. Berarti jalan instan kan yang paling pendek. Tapi Tuhan justru menuntun bangsa ini berputar. Ya. Makanya begitu juga hidup kita. Kenapa kok Tuhan itu tuntun kita untuk kita lewat jalan putar? Ya, itu yang kita mau belajar. Kenapa kok kita mesti harus lewat jalan putar? Kalau jalan putar itu kan lama. Yaitu proses dalam hidup kita. Karena Tuhan itu tidak pernah mau instan dalam hidup kita. Ya. Tapi Tuhan selalu ada bersama kita. Karena dikatakan Allah menuntun umatnya.
Jadi Tuhan itu selalu bersama dengan kita, Bapak Ibu. Makanya kita mau belajar pada pagi hari ini ada 3 hal. Kenapa Tuhan menuntun kita untuk kita lewat jalan putar? Yang pertama, karena Tuhan itu melihat ada bahaya yang mengancam di jalan yang kita lewati. Makanya Tuhan pimpin kita lewat jalan putar. Ya. Bapak Ibu dan saya, kita manusia bukan maha tahu loh, kita enggak tahu loh. Kita enggak pernah tahu masa depan kita, kok masa depan. 1 jam ke depan, apa yang terjadi dalam hidup kita enggak akan pernah tahu. Apalagi masa depan. Tapi Tuhan itu maha tahu, Bapak Ibu. Dia tahu apa yang ada di depan kita. Dia tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita 1 menit, 1 jam ke depan dia sudah tahu. Karena Tuhan maha tahu, jadi saat kita melewati jalan yang berbahaya, kan gitu kan, melewati ancaman di dalam hidup kita, maka Tuhan akan pimpin kita lewat jalan putar. Makanya Tuhan itu, saya katakan Tuhan itu baik banget. Makanya Bapak Ibu kalau lewat jalan putar, kalau diproses sama Tuhan, jangan marah. Bangsa Israel diproses, ya kan? Dituntun sama Tuhan lewat jalan putar. Untuk mereka berjalan menuju ke tanah perjanjian dari Mesir. Ya. Kalau seandainya bangsa Israel melewati jalan yang pendek tadi, maka bangsa Israel akan bertemu dengan bangsa Filistin. Ya. Bangsa Filistin ini adalah orang-orang yang hebat. Ya. Orang-orang yang kuat. Jadi pasti bangsa Israel akan kalah. Karena apa? Karena bangsa Israel tidak bisa berperang. Cuman bisanya buat batu bata. Kan bangsa Israel dijajah, diperbudak di Mesir. Buat batu bata, siang malam pagi petang batu bata yang bisa. Jadi mereka nggak bisa berperang. Jadi kalau berperang sama bertempur sama bangsa Filistin pasti kalah. Makanya Tuhan memberikan jalan lain. Ya. Jalannya diputer sama Tuhan. Ya. Karena Tuhan tahu itu berbahaya. Ya, dahsyat Tuhan itu ya. Ya. Sehingga kalau nanti Tuhan tetap melewati jalan yang pendek, pasti bangsa Israel ngomel sama Tuhan kan. Kalau mereka harus bertempur, akhirnya banyak yang mati, ngomel sama Tuhan. Makanya dikatakan lebih baik aku tetap di Mesir aja. Ya, tetap mengerjakan batu bata kan gitu. Ya. Makanya itu seperti kita Bapak Ibu ya. Ya. Jangan sampai waktu kita mengalami kesulitan, ya, waktu kita mengalami masalah pergumulan dalam hidup ini, kita pengennya balik lagi ke Mesir, ke kehidupan kita yang lama. Jangan Bapak Ibu. Karena itu adalah proses hidup kita. Ya, bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel sehingga bangsa Israel tidak mengalami sesuatu yang parah, gitu. Diputar sama Tuhan. Ya. Dijauhkan dari ancaman bahaya. Makanya saya katakan luar biasa Tuhan itu. Pagi hari ini seharusnya kita bersyukur sama Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Kalau Tuhan pimpin kita lewati jalan putar, ya, dalam prosesnya Tuhan kita bersyukur sama Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, ya, yang dulu pernah kesaksian di tempat ini. Dia mau pelayanan di suatu tempat, kan gitu. Waktu dia mau jalan, dia mau starter sepedanya, nggak bisa, sepedanya mogok. Dia bilang, di hatinya dia bilang, kenapa Tuhan? Kan saya ini mau pelayanan. Kenapa kok motornya dibuat mogok? Nanti kan terlambat di pelayanan. Ternyata apa? Tuhan itu baik.
Waktu dia bisa, motornya bisa diperbaiki, dia berjalan. Di jalan dia melihat ada kecelakaan. Di situ Tuhan katakan, itu harusnya kamu. Ya. Sama Tuhan diberi jalan putar. Diberikan halangan, tapi lewat halangan itu menyelamatkan hamba Tuhan ini. Kan ya. Sehingga hamba Tuhan ini tidak meninggalkan. Itu Tuhan, baik Tuhan itu. Ya, makanya waktu kita mengalami jalan putar, ya kadang-kadang mungkin yang terjadi dalam hidup kita, ya kita mengalami kegagalan dalam hal apapun. Mungkin ada kesepakatan yang tiba-tiba sudah dibuat ternyata batal. Ya, itu semua ada di dalam kehendaknya Tuhan. Karena Tuhan tahu, ya mungkin akan ada terjadi sesuatu di depan. Ya, seperti kita mungkin tanda tangan, ya tanda tangan rumah atau apapun tiba-tiba batal. Ya, karena Tuhan udah sampai di sana, Tuhan tahu, ya bahkan ada bahaya yang mengancam kita. Ya, makanya saya katakan Tuhan itu luar biasa, ya. Ya, Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita, bersama kita. Ya. Dia pribadi yang saya boleh katakan tidak bisa tergantikan dengan apapun dalam hidup kita. Ya. Jangan kita membandingkan Tuhan selalu cuma berkat jasmani. Ya, Tuhan tidak ada hubungannya dengan berkat jasmani, Bapak Ibu. Ya. Ada seorang bilang sama saya ini bilang sampai minta sama Tuhan, Tuhan sudah stop, jangan saya dibuat pikul salib setiap hari. Ya, itu proses dari Tuhan, Pak. Ya, Tuhan mau membawa setiap kita menjadi pribadi yang kuat untuk tinggal bersama Tuhan sampai akhir dalam hidup kita. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, kenapa Tuhan pimpin kita lewat jalan putar? Karena Tuhan ingin setiap kita, ya, untuk kita bisa mengalami kehidupan ini dari sudut pandang yang lebih variatif dan indah. Itu Tuhan kita. Ya. Sehingga setiap kita itu harus melewati jalan putar. Kalau enggak lewat jalan putar, ya perjalanan kita itu pasti biasa-biasa saja. Kan gitu. Yang kita tuju misalkan, dari sini saya mau muter ke gereja lagi. Kalau enggak ada jalan putar langsung dah. Saya tahu kan. Setiap hari saya akan lewat sana kan gitu. Tapi karena ada halangan kan itu. Ya. Ada sesuatu yang terjadi, ya. Maka kita bisa jalannya muter. Kadang-kadang kalau jalannya muter itu kita melihat, oh iya. Oh, sekarang ada ini ya. Ada itu kan gitu kan? Ya. Saya kalau berjalan kadang-kadang pernah lama enggak tahu keluar ya. Sejak almarhum Pak Asep tidak ada kan saya jarang keluar. Saya cuma di rumah. Kalau dulu waktu ada almarhum saya suka keluar, Mang. Hampir setiap hari saya keluar, tapi sekarang enggak. Jadi kalau suatu waktu saya keluar, saya kadang melihat, oh sekarang ada toko ini ya. Nah, gitu. Jadi ada yang suasana baru gitu loh. Ya. Kalau kita lewat jalan putar, ya. Seperti kita, kalau kita jalan di tol, Bapak Ibu. Kita jalan di tol pasti maunya kita ngebut, kan gitu kan? Karena kita sudah kulino, setiap ke Surabaya pasti lewat jalan tol. Akhirnya kita, aduh enggak usah dilihat ya jalan tol ya seperti itu wis, kan gitu. Akhirnya kita kecepatan tinggi, berjalan di jalan tol. Coba kalau jalan tolnya lagi perbaikan jalan, ditutup, kita lewat jalan biasa. Pasti kita noleh-noleh kan, lihat-lihat kan. Ya. Seperti itu Pak Ibu, jalan putar. Ya. Jadi waktu di dalam hidup kita, ya, saat kita dihadapkan ya, pada satu persoalan, ya, satu masalah, ya, seperti contohnya saya ambil contoh, misal kata kita dihadapkan pada satu sakit, ya. Kita punya sakit tertentu, ya. Pasti di situ kita akan mengalami, ya, kita akan bertemu, ya, dengan orang-orang yang juga mengalami akan hal itu, kan ya.
Ya. Sehingga kita menyadari, ya, oh ternyata orang itu ya lebih parah penyakitnya dari aku. Berarti aku masih bisa bersyukur sama Tuhan. Ya. Seperti kita bisa melihat orang kesusahan, oh ternyata masalahku gak sama dengan dia. Kan gitu. Kita masih bisa bersyukur sama Tuhan. Ya. Sehingga waktu kita bisa bersyukur, kita bisa menjadi berkat. Ya. Buat orang-orang yang mungkin dalam kesusahan, ya. Mungkin dalam kesulitan, dalam sakit penyakit, mungkin kita bisa berikan nasihat, ya, berikan dorongan, ya, baik simpati, empati, bahkan dikatakan di firman Tuhan beberapa hari yang lalu, belas kasihan. Itu harus ada dalam setiap kita. Ya. Saat kita mengalaminya, kalau kita tidak pernah mengalami, jalanan kita lempeng nyampe langsung di tujuan, kita tidak akan pernah tahu. Ya, makanya itu Tuhan memberikan kita jalan putar, proses, supaya hidup kita itu bisa jadi berkat. Sehingga kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Ya, untuk memberkati setiap siapapun ya yang Tuhan izinkan, kita tahu kan gitu. Ya. Makanya luar biasa. Jadi waktu kita dalam keterpurukan kita, dalam situasi sulit, ya. Kadang-kadang kita sampai punya teman yang peduli dengan kita, keluarga enggak peduli, kan gitu ada. Orang terdekat kita enggak peduli, tapi justru teman kita yang peduli dengan kita. Ya. Makanya Tuhan memberikan kita, ayo kita mengalami jalan putar, tujuannya untuk itu, proses dalam hidup kita. Ada seorang ya, seorang ini divonis kena kanker payudara. Usianya masih 46 tahun, namanya Linda, ya. Ya. Dia divonis ya, padahal dia dalam puncak kesuksesannya wanita ini. Tapi dia mendapat semangat, mendapat dorongan dari suaminya, dari anaknya, bahkan ibunya juga memberikan semangat. Sehingga dia akhirnya berobat ke Belanda, sembuh dari kankernya payudara. Setelah sembuh, jadi berkat hidupnya. Dia mendirikan Yayasan Peduli Kanker Indonesia. Ya, memberkati semua wanita yang kena kanker, khususnya kanker payudara. Ya, itu makanya diberikan jalan putar sama Tuhan. Ya kan? Supaya hidupnya bisa menjadi berkat. Ya. Sehingga dia merasakan luar biasa Tuhan itu ya. Ya, kalau kita enggak diberikan jalan putar, kita enggak akan pernah mengerti. Sehingga waktu kita diberikan jalan putar, kita jangan cuman lihat di sisi itu aja. Tapi kita harus lihat sisi-sisi yang lain. Ya. Makanya Linda ini mengatakan, melihat sesuatu janganlah dalam satu sisi saja, tetapi lihatlah dalam berbagai sisi. Berusaha untuk berpikir positif, jangan curiga, jangan berburuk sangka, karena itu akan merusak diri sendiri. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dan saya dihadapkan jalan putar, apapun itu bentuknya dalam hidup kita, baik sakit, ya, mungkin kita mengalami kebangkrutan, mungkin ya, persahabatan kita putus, kehilangan orang yang kita cintai, ya. Jangan kita melihat dari satu sisi. Jadi kita harus melihat dari berbagai sisi, ya. Jadi tidak pernah kita curiga sama Tuhan, marah sama Tuhan, enggak. Kenapa Tuhan seperti ini? Kenapa Tuhan mengizinkan akan hal ini? Ya. Sehingga kita bisa tetap bersyukur. Ya. Karena jalan putar itu diizinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tadi katakan supaya hidup kita itu lebih variatif. Kita bisa jadi berkat. Kalau kita tidak dikasih jalan putar, kita tidak bisa jadi berkat hidupnya. Karena kita tidak pernah mengalami. Ya.
Makanya Tuhan itu saya katakan luar biasa ya, baik Tuhan. Sekarang yang ketiga, ya. Kalau tadi Tuhan menghindarkan kita dari bahaya, ya. Yang kedua Tuhan mau supaya hidup kita ini lebih variatif, jadi berkat, ya dimanapun Tuhan tempatkan kita. Yang ketiga, kenapa Tuhan kok pimpin kita melalui jalan putar? Karena kita belum siap untuk sampai ke tujuan yang tepat. Ya. Kita memang sudah berada di dalam jalan yang diarahkan Tuhan. Tetapi kita belum siap sampai di sana. Arahnya udah benar. Tapi kita masih belum, karena apa? Karakter kita belum dibentuk. Saya mengambil contoh Yusuf. Ya. Yusuf pada waktu usia 17 tahun, ya kan? Yusuf usia 17 tahun, dia sudah mimpi, kan ya kan? Ya. Dia mimpi, dia bilang di mana ada berkas gandum milik saudaranya itu tunduk pada berkas gandum milik Yusuf. Ya. Berarti itu merupakan tanda bahwa Yusuf akan menjadi seorang leader, pemimpin. Ya. Dia bermimpi, dia ceritakan mimpi itu. Ya dia mimpi lagi yang kedua. Ya, tentang bintang-bintang yang menyembah bintangnya Yusuf. Ya, memang itu merupakan kegenapan bahwa Yusuf itu bahkan dipakai jadi pemimpin. Destininya Yusuf jelas, ya, arahnya juga jelas. Tapi Yusuf masih belum siap. Usianya masih 17 tahun. Apa yang Yusuf sampaikan, visi hidupnya dengan cara waktu itu caranya tidak tepat, waktunya tidak tepat. Sehingga akhirnya saudara-saudaranya marah kan? Ya, apalagi Yusuf tumbuh dalam lingkungan yang disfungsional. Ada favoritisme. Ya, karena ayahnya Yakub sangat cinta, sangat sayang sama Yusuf. Yusuf ini anak kesayangan. Ya, bahkan dia diberikan jubah yang bagus, yang maha indah. Saudara-saudaranya enggak, Bapak Ibu. Makanya saudara-saudaranya jengkel, marah. Ya, makanya penting Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, jangan sampai kita juga favoritisme dalam keluarga, jangan. Jangan pilih kasih. Ya, semua anak sama. Ya, kita enggak boleh pilih kasih, Bapak Ibu. Ya. Sehingga kalau pilih kasih akan terjadi seperti itu. Ya, saudaranya pasti iri. Ya. Makanya penting, ayo. Nah, kita diberikan anak ya udah semuanya sama. Kan gitu. Ya, mau anak laki, mau anak perempuan sama semua. Ya. Kita jangan ikut tradisi ya, kalau tradisi memang tradisi bangsa Tionghoa anak laki nomor 1 itu betul memang tradisi tapi itu. Ya, tapi kita nggak boleh kata firman Tuhan ya, nggak boleh pilih kasih sama semua anak ya, sehingga terjadi seperti itu ya, iri hati apa nggak akan terjadi itu Bapak. Ya, oleh karena itu penting Yusuf tumbuh dalam keluarga yang seperti itu. Ya, makanya terus Tuhan bentuk karakter Yusuf. Pertamanya Yusuf pasti ngadu kan, kalau dia diusik sama saudaranya pasti dia ngomel bilang sama papanya, "Pak, itu Pak Ruben Pak, itu Pak Simeon," kan gitu kan. Karakternya belum siap Yusuf. Makanya dibentuk sama Tuhan lewat jalan putar. Ya kan? Dimasukkan sumur ya, dibawa dijual ya, di Midian, akhirnya dia di penjara. Itu proses dalam hidup Yusuf, jalan putarnya. Lama loh jalan putarnya, selama 13 tahun. Ya. Sehingga pada usia 30 tahun ya, baru ya, setelah dibentuk karakternya sama Tuhan, baru Yusuf dipakai sama Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Penundaannya lama,
Ya, makanya kalau kita diproses lama, nggak usah marah sama Tuhan. Ya, proses dalam hidup kita itu lama. Ya. Abraham diberikan anak, lama prosesnya. 25 tahun. Ya, makanya lama. Ya, setiap kita pasti beda-beda. Saya diproses Tuhan lama. 20 tahunan ada saya prosesnya. Ya. Makanya kalau ada orang pernah katakan dengan saya diproses 5 tahun. Saya bilang enggak ada apa-apanya kalau 5 tahun. Bertahanlah kamu, saya katakan gitu. Ya. Luar biasa ya. Oleh karena itu, ayo luar biasa. Kenapa kok karakter Yusuf dibentuk sama Tuhan? Kita tahu karakternya dibentuk gimana. Coba dibuka dalam Kejadian 50 ayat 20. Ya. Kejadian 50 ayat 20 dikatakan di sana, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, dulu kalian memang merencanakan hal yang jahat terhadapku, tetapi sesungguhnya Allah memiliki rencana yang baik dalam kejadian itu supaya banyak orang dapat diselamatkan seperti yang sudah terjadi. Ya, luar biasa. Jadi dia tidak menyalahkan saudaranya Yusuf. Ya, tapi dia percaya bahwa itu sudah rencananya Tuhan. Proses yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Yusuf seperti itu. Jadi Tuhan itu menciptakan ya jalan putar setiap kita, Bapak Ibu dan saya, ya, untuk melakukan beberapa konstruksi pada jalan jiwa kita. Ya, Tuhan mau buang bagian-bagian yang tidak sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Ya, makanya setiap kita itu dikerjakan sama Tuhan. Makanya jangan marah. Ya, kita diberikan proses karena Tuhan itu mau segala hal yang tidak berkenan, ya Tuhan akan buang dalam hidup kita. Ya, makanya kita dibentuk. Kalau itu tidak terjadi dalam hidup kita, bagaimana kita bisa serupa dengan Tuhan? Tidak bisa, Bapak Ibu. Ya, untuk kita bisa serupa dengan Tuhan, kadang saya mikir, aduh, wong kita lu manusia berdosa, mana bisa serupa dengan Tuhan? Makanya itu setiap kita dikerjakan sama Tuhan, diberikan jalan putar, diproses sama Tuhan. Ya. Makanya kita jangan menghalang-halangi proses dari Tuhan. Ya. Terima kasih, justru bersyukur. Mungkin kalau hari ini ya jabatan kita tidak dinaikkan sama Tuhan, ya. Mungkin gaji kita pun tidak naik sama Tuhan, karena Tuhan tahu kita belum siap, belum matang untuk dikasih jabatan, untuk dipegangi duit, kan gitu kan. Kita belum siap, kata Tuhan. Kalau sudah siap, pasti ya Tuhan akan mengerjakan di dalam hidup kita. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, ketika Tuhan siap memindahkan Anda ke tingkat spiritual berikutnya, segala sesuatunya mungkin akan jadi lebih buruk sebelum menjadi lebih baik. Ya, Tuhan proses kita itu justru lebih buruk sebelum jadi lebih baik. Yusuf diprosesnya buruk, kan iya, dicemplung sumur, ya, dijual ke pedagang, ya, di penjara, buruk proses hidupnya, ya, tapi menjadi baik, lebih baik, luar biasa ya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dan saya, kita sudah menjalani kehidupan dengan baik, ya, dengan begitu baik, setia, Bapak Ibu sudah setia berdoa, setia menabur kebaikan, setia beribadah, namun hidup kita tetap terpuruk, ya, jangan pernah kita patah semangat.
Karena kadang-kadang itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Tuhan akan membawa kita memang terperosok ke dalam jurang seperti Yusuf. Namun nanti Tuhan akan mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi. Ya, jadi Bapak Ibu ayo, ya, firman pada hari ini menjadi kekuatan buat kita. Jangan lemah menghadapi apapun. Ya. Kalau divonis sama dokter, kamu kena penyakit ini, nggak apa-apa, bersyukurlah. Ya, karena itu kita mau dibentuk. Kita bisa sabar atau enggak? Melewati jalan putar yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ya. Ya, sehingga kalau kita sabar, ya, pasti kita akan beroleh kemenangan. Ya. Saya katakan ada seorang yang kena vonis penyakit kanker. Ya. Kalau dia justru lemah, enggak pernah ibadah, saya katakan eman. Kalaupun dia terus beribadah dengan setia, terus tiba-tiba dipanggil sama Tuhan, enggak apa-apa. Maka otak kehidupan Tuhan beri pasti dalam hidup kita. Ya. Makanya apapun bentuk jalan putar yang diberikan dalam hidup kita, jangan pernah kita patah semangat Bapak Ibu. Jangan pernah kita menyesali, kenapa Tuhan ini terjadi, kenapa enggak berhenti-henti, enggak habis-habisnya ini terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah patah semangat, tetaplah bersemangat di dalam Tuhan, setialah terus. Ya. Percayalah Tuhan pasti akan bimbing kita melewati jalan yang enggak mudah bagi kita. Seperti dikatakan Yesaya 43, ayat dibuka. Ya, ayat yang terakhir ya kita baca. Yesaya 43. Yesaya 43 ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ya, artinya Tuhan selalu ada bersama kita. Dia selalu menyertai kita, Bapak Ibu. Apapun yang kita alami dalam hidup kita, enggak ada yang sulit bagi Tuhan. Oleh karena itu, jangan kita patah semangat, tetap berjalan di dalam kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan, seperti Yusuf, ya, pada akhirnya diangkat Tuhan menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir. Tuhan pun siap untuk mengangkat setiap kita, ya, kalau kita mau tekun terus bertahan di dalam kesetiaan dan ketaatan kita akan firman Tuhan. Puji Tuhan, biar firman pada hari ini menguatkan kita menjadi berkat buat setiap kita. Ya, proses yang Tuhan beri luar biasa dalam hidup kita. Enggak apa-apa Bapak Ibu, ya. Proses yang Tuhan beri tidak berhubungan dengan kerohanian kita. Maksudnya gini, kalau orang prosesnya banyak, oh berarti orang ini dihukum sama Tuhan. Tidak loh Bapak Ibu ya. Ya, tidak loh. Justru orang yang tidak diproses sama Tuhan, saya katakan tanda tanya besar. Tuhan sayang apa enggak sama dia? Karena kalau Tuhan sayang pasti dia akan diproses. Barang siapa ku kasihi, ia akan kutegur dan kuajar. Karena itu relakan hatimu dan bertobatlah. Itu kata Tuhan ya dalam kitab Wahyu. Ya puji Tuhan. Biar firman pada pagi hari ini menjadi berkat buat kita. Yuk kita setia sama Tuhan Bapak Ibu. Ya apapun keadaan hidup kita enggak apa-apa. Terima kasih sama Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Tuhan itu baik. Bapak Ibu puji Tuhan ya.